Oke, semuanya balik lagi ke channel gue, Willy Sandi. Seperti biasa di segmen ini gue beri judul Mau Jadi Apa. Mungkin lu seringkali mendengar pertanyaan ini dari orang lain atau bahkan diri lu sendiri. Nah, semoga dari video ini lu bisa menemukan jawaban atas pertanyaan mau jadi apa. Karena seperti biasa di video-video ini gue akan menghadirkan teman-teman atau mungkin kenalan gue untuk diajak ngobrol, untuk memberitahu preferensi kepada lu di luar sana sebenarnya tuh ada karir apa atau ada tantangan apa. Sehingga lu bisa menemukan jawaban atas pertanyaan mau jadi apa. Sekarang gue udah bersama Alvin Setiawan, teman SMA. Apa kabar Alvin? Iya, baik. Baik. Saudara Willy baik banget. Saudara. Terakhir ketemu kita pas itu ada reunian. Reuni sebenarnya kayak ya kan? Iya, Alam Sutra. Ya pas reuni benar. Gimana kabar di masa pandemi ini? Ya gitu, ya keadaan gue sebenarnya kurang lebih sama ya. Sebelum pandemi sama sesudah pandemi kurang lebih hampir sama. Gue tetap iya pokoknya gitu. Gue tetap jaga. Ini gue perkenalkan diri dulu gak sih? Gak apa-apa. Pokoknya kurang lebih. Kalau mau kenal diri gak apa-apa. Ya, oke deh. Oke, sebelumnya nama gue Alvin Setiawan, Dr. Alvin Setiawan. Panggilan gue Dr. Alvin biasanya. Umur gue sekarang 26. Kurang lebih karir gue sekarang, sementara ini untuk karir gue jaga-jaga di klinik itu di sekitar kurang lebih daerah sekitar Tangerang sih, gitu aja. Terus yang tadi pertanyaan yang lo ajuin kurang lebih ya, sebelum sama sesudah ini kurang lebih nggak terlalu banyak beda kalau buat gue. Mungkin ada beberapa hal kayak misalnya ya karena lagi pandemi gini ya, gue gitu pernah coba gitu kayak coba mungkin bantu-bantu di volunteer di rumah sakit COVID gitu ya pernah gitu kan ya nyoba-nyoba aja gitu berapa bulan terus habis itu ini keluar gitu. Itu aja sih paling beda. Sisanya sama, masih tetap jaga-jaga klinik masih. Oke. Tapi berarti lu sekalian singgung di masa pandemi gini kan lu kan berarti dari bidang kesehatan secara lebih detail adalah dokter kan, background kedokteran. Nah, selama masa pandemi ini berarti kalau dari berita kan yang kita dengar tingkat kesibukan atau hektiknya dari dunia kedokteran tuh lagi padat banget gitu, maksudnya harus nangani pasien COVID, terus juga harus mungkin dia yang sampai seminggu masuknya 6 kali atau bahkan seminggu full kali ya. Benar nggak sih kayak gitu yang ada di kalangan kalian gitu? Memang benar di awal-awal, tapi nggak semua rumah sakit kayak gitu sebenarnya. Dulu awal-awal kenapa bisa kayak gitu itu karena memang kan dulu lonjakan pertama ya teman-teman. Itu lonjakan pertama, lonjakan kasus pertama itu gila-gilaan sih. Dulu gue juga ngerasain waktu awal-awal itu kan mungkin bisa dibilang apes atau untung ya. Dulu waktu lonjakan pertama itu pas lagi lonjakan pertama itu entah kenapa waktu itu gue mau coba aja volunteer di waktu itu coba di rumah sakit. Coba ikut coba jadi volunteer gitu kan. Pengen tahu aja rasanya kayak apa gitu. Itu coba, itu waktu itu kasusnya lagi naik banget. Salahnya waktu itu pihak manajemennya mungkin kurang siap gitu ya. Jadi itu memang benar, itu tugasnya beban yang kalau menurut gue pribadi beban yang dikasih sama mungkin ya intinya mungkin bebannya terlalu berat lah ya mungkin ya. Ya tapi doable, mungkin sebenarnya doable gitu ya, tapi tetap terbagi dalam shift, cuman mungkin karena tuntutan ya, jadi makanya banyak ya gitulah biasa lah ya. Tapi emang benar itu kelelahan itu memang benar banyak gitu, dan memang kasus meninggalnya kan memang banyak ya, tenaga medis gitu ya, terutama oke deh kita anggap itu tenaga medis. Kalau kita bilang tenaga medis itu lebih banyak lagi gitu. Ribuan, bahkan bisa puluhan ribu gitu kan. Itu karena COVID, itu benar karena COVID. Karena memang waktu awal-awal itu benar-benar parah, itu parah banget. Jadi satu mau kita pulangin belum masuk satu lagi. Teman-teman gue, teman satu waktu itu satu jaga, maksudnya gue kan jaga di sana sebagai dokter, ya dokter sana. Ya banyak yang kena juga di sana karena saking apa ya gitu bilangnya. Mungkin karena saking capek gitu kali ya, saking capek. Dan perawatan banyak yang kena juga. Iya. Justru paling rentan. Itu awal-awal sih. Tapi ya sekarang ini mungkin kita bilang mungkin sebenarnya bukan karena kasus menurun, tapi sekarang tuh lebih teratasi karena fasilitasnya atau tempat-tempat tuh sekarang mulai pada buka, semua rumah sakit tuh udah mulai banyak gitu. Itu waktu awal tuh aduh susah deh.
mau nyari rujukan COVID juga susah banget gitu kan. Karena Kalau nggak sekarang semua bisa agak lebih terima. mudah. Rumah sakitnya lebih banyak tersedia dan makin banyak buka, dan kemungkinan nanti ini karena efek lebaran dan efek mutasi dan segala macam, mungkin akan dibuka lebih banyak lagi. Dan jadi makanya dibilang kasusnya turun, iya sebenarnya nggak juga gitu ya. Kalau kita lihat kasus harian kan naik terus gitu ya, ribuan terus gitu ya. Ya kayak gitu mungkin. Apalagi mutasi India tuh kayaknya saat ini kayak masih belum bisa kedeteksi sama swab gitu, nggak sih beritanya? Sebenarnya gini, itu kan ada mutasi yang dari India sama ada satu lagi sebenarnya gue lupa. Ada mutasi satu lagi dari, gue lupa sih, coba tuh ada Yang dua. Inggris itu bukan? Inggris mah udah ceritanya itu maksudnya udah agak lebih udah lebih lama. Ada lagi India sama satu lagi. Ada lagi? Cuman gue lupa tipenya mana. Memang beberapa waktu itu bilangnya kan karena Malaysia nih lagi apa ya, second wave, third wave ya pokoknya gitu ya, lagi kasusnya lagi naik lagi, mereka lockdown ya, atau deh gue lupa deh ya pokoknya. Singapura kayaknya pada banyak yang lockdown sih, Singapura Malaysia. Ya kayaknya ya mungkin ya, gue juga nggak terlalu ikutin update banget, tapi kurang lebih mengkasuskan kurang lebih di sana di Malaysia itu lagi varian baru itu lagi menjelma, lagi nyerang mereka gitu. Dan salah satu dokter di sana itu memang bilang bahwa gejalanya nggak kayak gejala biasa gitu. Kan kalau gejala-gejala umum biasa kalau COVID kan kita semua sama-sama tahu lah ya, panas, batuk, ya. Dan sebagainya gitu ya. Mau apa, anosmia, ya segala macam kurang lebih gitu lah ya. Gejala umum biasanya kan. Tapi beberapa itu datang dan di sana datangnya tuh dengan gejala-gejala yang unspesifik atau gejala-gejala yang kok rasanya nggak kayak COVID, tapi ternyata ternyata COVID. Gitu. Nah, itu yang kadang bikin mereka tuh jadi makanya kasusnya kan jadi nggak kedeteksi susah. Ya kalau nggak kedeteksi ya spreadnya jadi pasti kayak gitu. Kayak awal-awal kasus COVID kan gitu ya. Pengenalannya kurang bagus, makanya langsung spreadnya, penyebarannya langsung jadi luar biasa itu. Kalau untuk penelitian sendiri, belum ada yang bilang kalau misalnya varian dari India dan ataupun yang satu lagi itu belum bisa terdeteksi sama PCR, itu belum ada penelitian yang bilang kayak gitu, belum ada. Sebenarnya masih apa kita bilangnya, masih bilangnya belum ada penelitian tentang itu yang jelas. Tapi memang penanganan akan virusnya kurang lebih sama ya, tetap protokolnya sama. Protokolnya tetap sama. Jadi makanya emang lebih mungkin kalau gua lebih tekanin di protokolnya sama lah. Protokolnya tetap dimajuin. Vaksinnya tetap juga sama, kan ada yang bilang vaksinnya tuh belum bisa itu juga sama. Belum ada penelitian yang lebih jelas. Jadi makanya nggak bisa cepat-cepat kita simpulin sih lebih tepatnya ya. Jadi makanya sementara ini paling yang kita bisa lakuin ya, kita nggak bisa bohong mungkin. Ini gua nggak yakin atau enggak, cuman mungkin itu virus sudah masuk Indonesia, mungkin ya, mungkin lah ya, mungkin karena kasus yang kemarin India positif dan segala macam gitu ya. Kemungkinan udah deh, mungkin ya, kemungkinan menurut gua, ini kan personal isu. Menurut gua udah ya, makanya berarti ya caranya karena mungkin dari testimoni tetangga kita bilangnya, gejalanya nggak jelas gitu. Sekarang ibaratnya kayak kita mulai start baru lagi gitu, agak sulit. Ya jadi mending mungkin daripada kita bingung, aduh gimana cara kenali dan segala macamnya, itu penting gitu ya. Ya mending kita yang, maksudnya kalau yang awam ya tekanin protokolnya kesehatannya aja. Lebih maksudnya ya cuci tangannya ya jangan bolong, gitu ya. Pakai maskernya jangan bolong. Pakai maskernya juga bukan cuma pakai masker, tapi pakai masker yang benar ya gitu. Tapi kalau yang menurut gue justru yang paling kena banyak itu karena ketika makan gak sih? Karena ketika makan kayak kita pakai masker selama kerja atau selama beraktivitas gitu. Tapi ketika makan buka tapi bareng gitu, sama-sama aja jadinya kan. Kadang kebanyakan yang kena gitu, makan bareng, lunch meeting bareng. Sebenarnya ada beberapa orang bilang waktu itu berapa spot paling spot lemahnya corona ini. Salah satunya benar waktu food catering atau buat makan. Berapa hal lagi misalnya kayak di tempat umum biasanya. Kadang kebanyakan orang juga
misalnya. Terus kalau misalnya olahraga di tempat olahraga, gitu ya. Di tempat olahraga tuh sering juga, misalnya kayak contohnya di gampang aja di tempat gym misalnya. Ya kan, misalnya apa-apa lah tempat gym bisa buka masker kan, tapi kalau tetap aja perlu dilihat lagi gitu ya, perlu dilihat. Gue bukannya nggak menganjurkan, tapi kalau emang bisa nggak, kenapa enggak? Kalau misalnya nggak usah, nggak perlu amat gitu gitu. maksud gue. Jadi kalau bisa sih, kalau menurut gue ya hal-hal yang Tetap jaga ya. Ya kalau misalnya pakai ini, kalau misalnya emang lagi sepi, Lagi sendiri gitu ya. nggak apa-apa. Naik sepedaan gitu misalnya. Kalau lagi jalan sepi ya sok-sok aja gitu. Oke. Lah, semoga COVID cepat kelar. Amin. Ya semoga lah, kita harapinnya kan semua gitu ya. Yep. Semoga cepat kelar, ekonomi makin pulih gitu kan kurang lebih. Semua membaik. Oke lah, kita kesampingkan COVID dulu, kita bahas. Kan dari dunia kedokteran nih, kalau misalkan mungkin bagi teman-teman gitu ya yang pingin dunia kedokteran kan mungkin jadi salah satu, atau dokter lah, profesi dokter kita sebut jadi salah satu profesi idaman nih. Misalnya kalau zaman dulu kan orang tua bilangnya dulu belajar yang benar jadi dokter gitu. Dokter, arsitek atau insinyur, terus pilot gitu kan. Kan dulu orang tua taunya gitu aja. Kan lo sebagai dari orang yang sudah terjun di pendidikan kedokteran, terus memang sudah berprofesi di bagian dokter, udah dapat izin, anggapannya izin untuk praktek gitu ya. Paling gue mau nanya dulu sih, kalau misalkan dari dokter itu, apakah sebenarnya ngapain sih kerjaan dokter, yang kalau dari kalian pendidikan dokter tuh dikasih tahu sebenarnya nilai dari seorang dokter tuh apa sih gitu ketika kalian masuk atau belajar dari kedokteran. Kalau orang mungkin ya kasarnya ya, mungkin kalau orang yang bilang udah lu belajar yang benar biar jadi dokter, biar duitnya banyak, karena gitu kan, karena stigma, maksudnya ya udah lu jadi dokter tuh pasti duitnya banyak deh, udah lu belajar yang benar gitu kan. Ya maksudnya kalau lu sebagai yang sudah masuk kan, gua yang orang awam mungkin pengen tahu aja sih di dunia kedokteran, apakah sebenarnya kalian ada nilai-nilai yang justru sebagai dokter tuh bukan soal duit, tapi kan ini kan sesuai kemanusiaan. Oke. Ya, dulu itu bener banget itu, Will. Maksudnya dulu waktu maksudnya waktu muda kan selalu gitu ya. Udah sekolah yang bener, belajar yang bener biar jadi pilot gitu, biar jadi dokter gitu ya. Emang itu ya itu stigma apalagi itu stigma jadul. Kalau mungkin gue nggak bisa terlalu banyak ngomong soal bidang lain, cuman kalau soal bidang gue bisa bilang gini, itu stigma yang ketinggalan zaman. Karena emang benar dokter itu nggak mungkin sampai, ini kalau menurut gue ya, emang benar dokter itu semiskin-miskinnya dokter itu nggak mungkin sampai ngutang, atau maksudnya sampai sampai segitunya gitu, semiskin-miskinnya dokter gitu ya sebenarnya. Itu benar sih, itu menurut gue itu benar, karena kalau gue hitung dari secara gaji dan segala macam dan kebutuhannya sebenarnya itu benar ya. Maksudnya at least minimal yang punya rumah pasti punya rumah, ya, punya mobil walaupun cuma mobil second, menurut gue bisa harusnya. Apalagi udah kerja puluhan tahun, masa sih nggak punya dokter? Itu benar. Cuman masalahnya kalau mau jadi dokter untuk jadi kaya, itu salah besar banget. Karena nggak semua dokter itu penghasilannya setinggi yang kalian tahu. Kita bilang di Indonesia gitu. Kalau di luar negeri itu beda lah ya. Beda. Itu jelas jauhnya luar biasa gitu ya. Indonesia punya salary buat tenaga medis nih, gue bilang tenaga medis deh, nggak perlu dokter, gitu ya. Salary buat tenaga medis di sini sama di luar negeri, gue ambil contohnya gampangnya Amerika, itu jauh banget. Makanya kenapa di Indonesia itu banyak dokter-dokter yang kurang lebih males untuk upgrade ilmu, karena kalau di Indonesia lu mau upgrade ilmu kayak apa, kalau lu kerjanya di tempatnya yang kurang ini ya lu nggak akan tambahan gaji, kurang lebih tetap segitu. Tapi kalau di Amerika gitu ya, maksudnya kalau di luar negeri lah, gue nggak bilang, lu dapat tambahan lagi per sertifikat yang lu dapat. Jadi sebenarnya kalau ya gitulah ya. Terus emang
secara gak yaitu kalau misalnya untuk dokter, kalau kalian mikirnya gitu dari awal gue pengen kuliah gitu ya biar gue bisa jadi biar gue jadi dokter terus gue kaya gitu. Kalian tahu fun fact deh, kalian kebanyakan gue punya teman cewek gitu ya. Kalau bilang sama gue gini, lo kalau menikah jangan sama dokter. Ini teman gue cewek dokter. Lo kalau mau nikah jangan sama dokter karena dokter tuh kalau mau sukses lama. Benar, ini benar. Karena gini, kuliah kedokteran tuh makan waktu, itu benar. Ya maksudnya kayak lu kan Will, misalnya lu udah, gua waktu itu masih kuliah, lu udah selesai kurang lebih gitu kan. Kalau kuliah biasa mungkin 3,5 tahun, 4 tahun lah. Udah selesai gitu kan. Gue mau secepat-cepatnya gue waktu itu, waktu itu gue maksudnya puji Tuhan, dikasih Tuhan cepat gitu. Mau secepat-cepatnya gue, selesainya gue tuh umur 25. Ya umur 25 tuh. Berarti berapa tahun kuliah? Kalau gue waktu itu kurang lebih 3 tambah 2,5. 3 tambah 2,5. Tambah 6 bulan. Tambah kurang lebih internship setahun. 10 bulan lah. Kurang lebih segitu 7 tahun. 7 tahunan ya. Mungkin segituan kurang lebih sih. Kurang lebih kayak gitu. Itu kalau mau niti karir mulai dari umur 25 itu susah gitu ya. Kan paling jaga-jaga gigi dulu dan segala macam. Karirnya tergantung sebenarnya pilihan karir yang kita mau ambil apa gitu. Kalau misalnya kita hitung gajinya dokter gitu ya gue nggak berani sebut sih sebenarnya, cuman kurang lebih gaji dokter tuh fresh graduate itu agak kurang layak dengan apa yang dia kerjakan lah, kurang begitu. Apa yang dikeluarkan gitu, juga kali ya. Fresh graduate kan selalu gitu ya. Betul. Setahun 2 tahun. Kalau kerjaan jadi GP atau jadi dokter umum itu di Indonesia gitu ya, itu gajinya kurang lebih segitu-segitu aja. Dengan tunjangan kerja yang kayak gitu. Ini sekali lagi gue ambilnya itu kalau jalan lempeng ya, maksudnya jalan lempeng. Sebenarnya pilihan buat jadi dokter tuh banyak. Jadi dokter tuh ada dokter perusahaan misalnya kalau atau dokter lu mau ambil di bidang government, misalnya lu mau ambil ke dokter militer, dokter apa, itu juga ada gitu. Maksud gue pilihannya banyak. Cuman gue ambil lurus lempengnya. Lu kalau misalnya gue mau jadi dokter aja, dokternya dokter yang nanganin pasien gitu ya di rumah sakit atau di klinik kan kurang lebih gitu. Kalau lo mau kerja kayak gitu, ya mungkin lo bisa kerja mungkin gimana kok ngomongnya? Ya paling sampai umur kan kerja kayak gitu nggak mungkin lo sampai tua kan? Karena kerja kayak gitu lumayan berat gitu ya, kerja jaga di IGD dan segala macam itu lumayan berat sebenarnya. Jadi kalau misalnya lo kerja paling ya umur 50 menurut gue udah nggak bisa. Jadi paling sebenarnya ya kebeli rumah kebeli gitu ya. Kebeli mobil kebeli, cuman menurut gue pas aja hidupnya. Beda misalnya kalau misalnya lu kerja mulai umur lu misalnya lu selesai SMA tuh berapa sih? 17. 18 saya SMA selesai 17 misalnya. Lu kuliah ambil apa deh? Misalnya apa, Will? IT kayak gue misalkan. Ya misalnya deh 3 tahun ya. Kalau nggak ambil bisnis paling menarik kan bisnis. Bisnis gitu ya, ambil bisnis. Selesai paling berapa? 3 tahun ya? 4 tahun standar 4 tahun ya standar. Kurang lebih berarti kan 21-22. Lu dari 21-22 lu mulai start bisnis. Betul. Penghasilan lu itu bisa, kalau gue mau bilang, penghasilan lu itu bisa 2-3 kali lipat lebih gede dari dokter. Ini beneran, gue nggak bohong. Ini gue jujur gitu. Maksudnya penghasilannya bisa jauh lebih banget. Nah, jadi kalau misalnya gue bilang kalau lu cari alasannya untuk buat soal duit, ya, menurut gue agak salah cara pikirnya. Karena lo akan nyesalnya waktu udah jadi misalnya. Ya udah jadi mau lo apain? Iya. Bisa udah lo buang ya anggapannya udah keluar duit, keluar waktu lagi. Benar. Kayak gitu. Jadi makanya kalau menurut gue dengan apa yang lo keluarkan, dengan investasi umur yang lo kasih gitu ya, dengan apa yang lo dapat nanti waktu lo selesai. Ya walaupun tiap orang jalan hidupnya beda-beda. Ada yang sukses itu juga ada gitu ya. Gue nggak bilang enggak, itu juga enggak gitu. Cuma maksudnya sama kayak pengusaha gitu lah. Seberapa banyak sih yang sukses gitu. Tapi maksud gue gini, investasinya itu lebih kecil. Kayak gue misalnya tadi gue bilang gue investasi umur berapa? Gue investasi duit gue selama gue kuliah gue berapa? Gitu. Jadi makanya menurut gue kalau emang untuk duit saran gue jangan.
pikirin lagi mungkin gitu. Iya, iya. Kalau jangan Harus. rasanya gimana gitu ya, tapi Betul. pikirin lagi gitu sih itu aja. Atau mungkin lu ada koneksi bokap lu, keluarga lu dokter, itu Itu beda mungkin cerita. nggak masalah. Hmm. Tapi kalau misalnya background keluarganya mungkin nggak ada dunia kedokteran, atau mungkin karena stigmanya masih zaman dulu mungkin jadi dokter dan terlihatnya cepat kaya gitu misalkan, kayak nanganin pasien sehari berapa gitu kan gitu, sehari bayar rumah sakit mahal nih gitu, dokternya sekali datang 200.000 gitu. Benar. Kalau nanganin 100 bisa dapat berapa sehari kan gitu, karena orang awam kan mungkin ngitungnya gitu yang terlihat, tapi kan nggak tahu mungkin ada potongan apa, mungkin Benar, ada benar. biaya apa yang harus Itu dibayar benar sama banget dokter tuh. kan. Soalnya kayak misalnya kayak misalnya lu kayak gue bilang, maksudnya lu awal-awal gitu ya. Mungkin ada yang kayak lu kerja di rumah sakit itu nggak semua, misalnya pasien lu bayar misalnya berapa deh gitu kan ke rumah sakit. Itu kita paling cuma terima seberapa persennya doang kok dari itu gitu ya. Maksudnya paling cuma terima 10.000, 20.000, tergantung kalian apa di sana statusnya, senior, junior. Tergantung kalian dapatnya dan tergantung dan segala macam. Jadi per pasiennya gitu ya. Tergantung juga payer kalian apa. Ini gue jujuran aja tuh. Yang gue buka. Dan itu menurut gue yang tadi gue bilang nggak sebanding. Dan kalau misalnya kalian berjuangnya sendiri, contohnya kayak gue gini, gue nggak ada keluarga, gue nggak ada yang dokter sama sekali, dari mau keluarga dekat, keluarga jauh, nggak ada yang dokter umum sama sekali. Itu agak susah kalau kalian mau bilang mau cepet kaya, itu susah. Mungkin amin sih kalau gue cepet kaya, puji Tuhan. Cuman agak sedikit sulit gitu. Karena misalnya kalau kalian mikir misalnya kayak tadi, mungkin punya klinik A, bikin klinik itu nggak segampang yang pikir. Gitu. Itu susah. Perizinannya segitu ribetnya, misalnya. Atau misalnya apa ya? Misalnya kita di klinik orang tuh kalian suka dicurangin. Gitu. Jadi makanya gimana ngomongnya ya? Jadi makanya intinya kalau menurut gue, kalau kalian mikir untuk duit, karena alasannya duit, mungkin dipikir ulang kali ya. Dan mungkin mereka menganggap perjalanan dokter setelah kuliah itu gampang, maksudnya udah lulus kayak pasti keterima kerja, langsung dapat duitnya kayak tadi banyak gitu. Tapi ternyata kan kayak lu bilang nggak segampang, walaupun setelah lulus pun, walaupun kuliahnya udah berat sampai 7 tahun, tapi setelah lulus pun perjuangannya tuh nggak berhenti sampai situ. Maksudnya untuk masuk ke yang mungkin kalau orang lihatnya yang udah bonafit mungkin pas di rumah sakit kali ya. Rumah sakit tuh maksudnya udah dianggap sebagai dokter yang bonafit kali ya. Jadi maksudnya untuk masuk sampai ke tahap dokter pun nggak segampang yang mungkin mereka kira, apalagi dengan jumlah banyak orang yang sudah tahu pendidikan kedokteran banyak banget kan, dan lapangan kerjanya mungkin nggak sekuat untuk nampung semua itu. Benar. Sekarang soalnya dokter tuh udah banyak, teman-teman. Kalau kita mau bilang mau sukses dokter di Jakarta agak susah. Kalau makanya kebanyakan kan dokter tuh kenapa ada PTT? Alasannya satu ya, karena susah berjuang di Jakarta. Dan ada alasan-alasan yang lain tentunya gitu ya. Tapi salah satunya mungkin karena susah gitu ya. Kalau di Jakarta tuh agak sulit ya. Gitu. Atau mungkin ada minta cari rekomendasi, karena kayak seperti yang tadi gue bilang, sebenarnya kalau dulu mungkin ya dokter masih sedikit dan kepercayaan pasien ke dokter itu masih cukup tinggi, Will. Jadi misalnya nih, kalau dulu pasien-pasien dulu tuh sering banget meme tuh kayak gini. Misalnya dia batuk gitu ya, tapi gue ceknya matanya gitu. Dia nggak akan keberatan, nggak akan ngomel. Tapi kalau zaman-zaman sekarang ini, sebenarnya bagus ya, lebih kritis, lebih ini sebenarnya bagus sih. Cuman kadang itu hal-hal kayak gitu yang kadang bikin lebih selektif. Jadi dokter-dokter yang muda, dokter-dokter yang awal, yang kayak tadi bilang kalian jadi dokter bisa cepet kaya itu sulit ya. Karena kalau masih ya mereka pasti akan bilang lah nggak ada pengalamannya nih. Even misalnya kita sama yang senior kita misalnya pengetahuannya sama lah gitu misalnya kurang lebih, tapi tetap aja akan pasti akan dipandang sebelah mata. Jadi emang selalu gitu. Jadi susah ya kalau misalnya kamu mau bilang yang tadi gue bilang, mungkin kalau mau jadi dokter karena alasan uang, mungkin dipikir lagi. Tapi kalau kalian kekeh mau iya, ya boleh coba. Tapi jangan pernah harap kalian bisa kayaknya dalam jangka waktu cepat. Gitu. Mungkin di umur middle kalian mungkin baru kalian mau mulai ngerasa sukses. Gitu. Jadi, karena faktanya memang kalau misalnya kalian jadi dokter umum aja di Indonesia itu agak sedikit sulit. Kalau kalian mau lanjut spesialis,
Itu beda ceritanya. Oke. Oke. Berarti anggapannya umur 30 ke atas mungkin baru mulai merasakan. 30 ke Mungkin bawah baru mulai ngerasain. harus struggle-nya ekstra keras banget gitu. Oh. Oke. Nah, kalau dari udah ceritain soal apa di bidang pekerjaan profesi sebagai kedokteran, gambarannya seperti apa. Nah, kalau tadi lu sempat singgung kalau sebagai dokter kan mungkin jenjang karirnya lama banget. Tadi bilang kalau kuliahnya doang sih 4 tahun ya, kuliah 4 tahun. Terus 2,5 tahunnya itu apa? Koas itu ya? Kalau gue waktu itu gue kalau gue nggak salah inget ya, gue agak-agak lupa soalnya. Tapi kalau gue nggak salah inget ya, di kampus gue waktu itu gue 3,5 tahun kalau nggak salah. Kalau gue nggak salah ingetnya ya mohon maaf, kampus tercinta gitu, gue agak lupa. Itu Gue kuliah seingat ya? gue 3,5 tahun kuliah itu apa ya gue bilangnya, premedis ya, apa namanya, ya pokoknya di kampus gitu kan, belajar segala macam itu per blok sistemnya. Itu selama 3,5 tahun. Nanti 3,5 tahun itu lanjut lagi setelah selesai dapat SKED, itu selesai itu dapat gelar SKED. Dari gelar SKED kalian lanjut lagi yang namanya koas. Koas kalau di tempat gua ini beda-beda tiap kampus. Kalau gua kurang lebih 2,5 tahun. Kalau nggak salah ingat, gue juga kalau gue nggak salah ingat lagi sekali lagi, cuma ya tapi yang beda-beda tiap kampus karena tergantung. Misalnya kalau misalnya gue studi tentang radiologi di sini cuma 2 minggu, tapi kalau misalnya kampus lain di sini 5 minggu, jadi kan beda tuh. Gitu. Kurang lebih gue 2,5 tahun. Puji Tuhan sih lolos aja, jadi kurang lebih kan 5,5 tuh, bener ya? 5,5 itu selesai dari sana. Itu kita UKDI dulu atau ujian lagi, ujian negara. Apa sorry tadi? UKDI. 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 Itu kayak macam UN lah, UN untuk kedokteran. UN kedokteran. Itu kurang lebih kan mesti nunggu per batch kita bilangnya. Ada. Nunggu per batch. Itu kurang lebih yang bisa menunggu paling kurang lebih 6 bulanan. Ya pukul rata deh 6 bulan. 6 bulan. Nah, setelah dari selesai kalian UKDI, kalian selesai misalnya ada ujian tertulis dan ujian prakteknya, kalau kalian udah selesai, itu baru tuh kalian internship namanya, atau program magang, gampangnya gitu ya. Magang, ini kalau gue kemarin karena terkendala satu dan lain hal, gue cuma 10 bulan. Internship jadi cuma 10 bulan, ya udah selesai habis itu. Habis itu baru lu ambil untuk apa namanya, kedokteran itu ya. Surat tanda registrasinya. Berarti kan tadi 3,5 tahun tambah 2,5, 6 tahun itu. Iya. Tambah setengah tahun lagi, 6,5 tahun lah kasar. Ya kurang lebih 6,5 sampai 7 lah ya, mungkin gitu kali ya. Itu baru bisa kalau ya itu kalau yang cepat ya. Maksud gua kalau misalnya kalian lancar-lancar aja. Lancar ya. Ya puji Tuhan gua waktu itu dikasih lancar. Itu puji Tuhan sih. Gitu. Kalau kampus biasa atau kuliah biasa kan umumnya, bahkan kalau bisnis tuh bisa sampai 3,5 tahun. 3,5 tahun paling cepat itu udah bisa kerja kan. Kalau lo harus tadi kuliah terus ambil koas, terus juga ambil tes lagi ujian kedokteran, baru setelah itu bisa ambil registrasi itu ya sebagai tenaga medis kedokteran. Kurang lebih 7 tahun lah, itu cepet lah. Nah, tapi kalau tahap misalnya lu sampai SKED misalnya 3,5 tahun, kalau gue misalnya 3,5 tahun lu nggak bisa kayak yang lain gitu. Misalnya kalau misalnya 3,5 tahun gue udah ada gelarnya tuh, SKED sarjana kedokteran. 3,5 tahun tuh. Tapi kalau misalnya lu nggak ambil koasnya atau nggak lanjut apa ya bilangnya, ya pendidikannya lagi lah, pendidikan lanjutannya, ya nggak jadi apa-apa, lu nggak bisa apa-apa, lu nggak bisa praktek, nggak bisa apa nggak bisa ya, tapi lu sarjana gitu. Nah itu yang mau gue tanya sih, kalau misalkan kuliah doang 3,5 tahun kan jadi tetap sebenarnya kan sarjana kesehatan ya, kedokteran SKED. Mungkin bisa mungkin lu bisa apply di kerjaan yang lain, lu S1 tuh lu bisa, tapi itu sarjana kesehatan, SKED sarjana kedokteran lu. SKED nih tulisannya tuh SKED. S-ket itu berarti udah orang tahu lah pasti itu sarjana kedokteran gitu. Tapi pasti lo akan ditanya gitu. Lu udah punya apa namanya sertifikat uji kompetensi belum, kurang lebih kayak gitu. Sertifikat itu udah ada belum? Belum punya. Lo kamu udah koas belum? Gue nggak tahu sih bisa kerja atau enggak, cuman yang gue percaya sampai sekarang kalau misalnya putus tengah jalan kalian nggak jadi apa-apa. Itu dokter. Either kalian masuk, kalian terusin sampai selesai, atau kalian
nggak jadi apa-apa. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kalian udah nyemplung, ya cemplungin sampai basah. Kalau nggak mau nyemplung, mending nggak usah nyemplung dari awal. Udah nanggung, udah ulang juga sayang. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya kalian putus tengah jalan, nggak jadi apa-apa beneran. Keluar duit doang. Ya udah kuliahnya udah mahal-mahal segala macam. Udah nanggung jadi. Benar. Oke. Nah, kalau pas kuliahnya itu, maksudnya apakah kuliah pada umumnya, maksudnya belajar ada sistem SKS-nya gitu, kayak belajar biologi gitu ya, pasti biologi kalau dokter, kimia, fisika gitu-gitu. Sebenarnya kalau waktu itu sistem waktu awal kan masuk ya pokoknya waktu sistem gue masih di kampus, itu kita pakai sistemnya blok. Kayak sistem kayak beda sama sistem SKS deh. Kayak berbeda gitu. Jadi kalau gue masih beberapa kampus tuh masih ada sistemnya pakai sistem kayak gitu, yang SKS juga ada. Tapi kalau kampus gue, beberapa kampus yang udah lebih tertata, itu dia pakainya sistem blok biasanya. Jadi dia blok 1 tuh blok tentang, waktu itu gue kalau semester A1 itu kan itu masih yang umum tuh. Jadi kayak biomolekuler dasar apa kalau nggak salah. Gitu-gitu deh ya kan, biomolekuler dasar. Waktu itu gue inget banget masih ada agama, PKN. Masih ada gue asli. Gue inget banget tuh gue masih ada. Itu ya kayak gitu-gitulah, kurang lebih. Bahasa Inggris juga dulu gue masih ada tuh. Mulai semester pada 2, umumnya. Mulai semester 2, nah itu baru mulai sistem bloknya mulai jalan. Blok 1, gue lupa sih sebenarnya blok. Tapi ada misalnya kayak dibagi jadi blok anatomi, blok respirasi, blok misalnya blok penyakit dalam, metabolik, atau blok neuropsikiatri gitu-gitu. Itu dibagi per blok. Kalian harus lulusin per bloknya. Nanti per blok kalian diuji per bloknya. Kalau di tempat gue ya, per bloknya kalian diuji lagi. Nanti waktu udah sampai di tertentu, kalian akan diuji lagi. Jadi ujiannya memang benar banyak. Nah, kalau misalkan setelah selesai itu semua studi tentang yang kedokteran itu, kalian ada skripsi juga ya, hitungan untuk sarjana kedokterannya itu? Ada juga ya? Ada. Kalau gue bahkan skripsi 2 kali kalau gue. Oh, 2 kali. Jadi waktu SKET itu gue skripsi, waktu stase, ada stase gue itu stase untuk kayak bikin kayak gitu. Kayak bikin penelitian gitu kurang lebih lah. Jadi ya kurang lebih gue kayak hampir bikin skripsi 2 kali, itu gue kesel sih. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Itu mungkin nggak sama tiap kampus. Cuman harusnya sih pasti kampus tuh minimal sekali. 1. Pasti ya. Pasti ada tugas akhirnya tetap. Pasti tetap harus tugas akhir. Dan pasti kalau benar memang harusnya kalian pasti bikin penelitian. Pasti. Harusnya. Okay. Karena hitungannya tetap S1 sih. Benar. Nah, setelah lulus itu berarti kan jadi SKET, habis itu yang lu bilang koas kira-kira 2,5 tahun lah ya. Nah, koas itu ngapain maksudnya? Kalau orang umum dengar koas kan taunya mungkin praktek, bukan praktek. Ya praktek lah ya, maksudnya benar-benar terjun ke dunia profesinya untuk tahu gitu, untuk belajar kali gitu. Kalau dari lu gimana? Oke, jadi kalau misalnya sebenarnya kan kita di kampus itu kita belajar teorinya ya sambil simulasi, namanya kalau OSCE kan orang bilangnya di sana nanti. Kalau kalian nih tertarik sama dunia kedokteran, gue jabarin sedikit. Waktu kalian di kedokteran di kampusnya kalian akan dipelajari gitu tuh, mulai dari anatomi gitu kan kalian liatin, mikrobiologi kalian liatin tuh sel-sel kan. Kalian belajar kayak gitu, kalian hafal lagi kan kurang lebih gitu ya, sampai kalian lulus SKET kurang lebih. Dari semua materi-materi itu materi yang nanti kan kalian juga nanti pasti belajar tentang penyakit kan di beberapa blok. Waktu kalian di kampus itu juga kalian akan pelajari, nanti itu kalian akan mantepin lagi atau kalian ketemu secara langsung pasiennya waktu kalian koas. Ya walaupun nggak semua penyakit kalian ketemu di koas, nggak mungkin ya. Cuman kurang lebih waktu selama kalian di kampus itu kan kalian belajar teorinya. Ketemu pasien kan pasiennya pasien bohong kan, pasien simulasi gitu ya. Tapi waktu kalian di koas itu di koas tuh kurang lebih mungkin secara gambaran sederhananya itu kalian memantapkan lagi yang kalian pelajari waktu kalian di kuliah kemarin. Waktu kalian
di kampus kemarin. Jadi kalian belajar, oh ketemu pasien tuh gini ya, kita anamnesis tuh gini, arahinnya kayak gini. Kurang lebih ini penyakitnya apa sih? Oh ini ya, gitu. Ciri-cirinya kayak gini ya. Lebih ke penerapannya dicoba di ketika koas itu ya. Benar-benar penerapan mungkin lah ya. Penerapannya sambil kita dibimbing, disupervisi sama dokter-dokter spesialis yang ada di sana, dan kita dituntut beberapa tugas memang yang memang harus kita kerjain. Gitu. Banyaklah suka dukanya ya. Kalau koas itu kan terkenal deh. Iya. Karena kalau dokter ceritanya di koas. Iya, karena emang itu yang paling terkenal ya, maksudnya. Apa ya kita bilangnya? Banyak orang yang pinter banget di kampus waktu esket, tapi waktu koas biasa aja. Ada orang yang di esketnya biasa aja, tapi di koasnya pinter. Itu bisa berubah segitu maksud gua. Karena polanya beda. Dan sejujurnya banyak stase-stase yang memang kurang enak, yang kalau gue pribadi, gue mental gue tuh kebangun waktu zaman koas, jujur aja. Dimaki sama konsulen, gitu, dimarahin. Baru hari pertama maki itu rasanya gimana? Itu benar-benar dimaki. Dan kurang lebih gini, kita tuh di sana kan ibaratnya belajar. Kita belajar, tapi kita juga ngerawat pasien. Jadi ibaratnya kita kayak tenaga bantuan, tapi kita bayar sebenarnya. Iya, maksudnya kalau gue pribadi saya gue bayar ke kampus gue. Kampus gue bayar ke rumah sakit itu karena udah mau nampung gue sebagai anak didik lagi. Jadi kurang lebih kayak tempat belajar. Lebih kayak tempat belajar. Tempatnya belajar sih benar-benar di koas banget. Itu deritanya di sana semua deh kayak menurut gue. Ya, lu benar-benar terjun ke dunia nyatanya sebagai profesi kedokteran, ya lu itu di sana tuh lu yang kayak dari bawah. Ya mulai maksudnya kayak mulai visit pasien gitu-gitu jam berapa pagi. Terus habis udah lu visit pasien, lu mesti kemana, lu mesti IGD dan segala macam. Ada beberapa teman gue mungkin yang kalau udah masuk OKA, ruang operasi gitu ya, keluarnya mungkin 2 hari lagi baru bisa keluar gitu. Ada yang maksud gue emang nggak semua enak gitu ya, tapi ya mesti jalanin. Kalau koas gitu pasti di luar kota ya? Atau sebenarnya di Jabodetabek itu bisa-bisa aja? Atau pasti keluar kota? Karena yang gue tahu maksudnya dari teman-teman yang di bidang ini juga, kayaknya di luar kota sih. Nggak semua, jadi tergantung lu punya, yang tadi gue bilang kan, jadi kita itu sebenarnya kita bayar ke kampus kita yang bayar ke rumah sakitnya. Jadi tergantung rumah sakit kita punya koneksi atau punya koneksinya di mana, rumah sakitnya mana. Ya kalau misalnya kalau gue pribadi, puji Tuhan gue waktu koas tuh gue pindah-pindah kota terus tuh. Karena emang waktu itu kampus gue memang maksudnya lumayan punya jaringannya lumayan luas dan kebanyakan luar kota gitu. Tapi di Jakarta ada gitu ya. Gue dapat Jakarta ada, dapat Semarang ada, Surabaya ada gitu. Tergantung sih itu, misalnya rumah sakit misalnya kayak kampus lain. Ya dia kerjasamanya sama apa gitu. Kayak ada beberapa misalnya kayak setahu gue kampus teman gue misalnya. Dia cuma kerjasama sama 3 rumah sakit. Dia cuma diputar di antara 3 rumah sakit tuh. Paling kebanyakan di daerah dia. Kalau enggak ya paling nyebrang sedikit gitu. Ya berarti kampus juga menentukan koasnya itu ya. Koneksi mereka. Pilihan kampus betul. Oke. Nah, setelah koas itu berarti ada lulus enggaknya? Atau sebenarnya pasti lulus? Setiap stase kalian akan dihitung. Jadi setiap stase misalnya stase apa ya? Stase mata misalnya. Di stase mata itu kan tadi gue bilang, kalian kan belajar kurang lebih di sana. Kalian belajar sama dikasih tugas-tugas yang dikasih sama konsulen. Konsulennya akan nilai kalian itu layak atau nggak layak gitu kurang lebih. Jadi lulus atau nggak lulus lah gampang itu. Dari tugas-tugas yang mereka kasih gitu. Jadi dilaporin ke kampus. Berarti maksudnya stase kayak gitu. Berarti kuliah ada skripsinya akhir. Ini sih setelah itu kan masuk ke tahap ini penerapan kalian belajar koas. Terus ada juga masing-masing tes-tesnya lagi ya, tergantung stase tadi bilang. Betul. Nah setelah itu baru kalau misalkan sudah lulus koasnya, sudah selesai semua, masuk ke yang terakhir itu ya, yang ujian. Ya kalau misalnya kalian udah selesai semua koasnya, kalian bersih, kita bilang bersih gitu ya, nggak ada yang nyangkut gitu ya. Ya udah kalian daftar untuk coba UKDI tadi.
UKDI sorry. Okay. UKDI. Nah, kalian daftar di sana karena dia itu ada beberapa batch gitu, tergantung batchnya. Ya kalian biasa persiapan lah ya buat UKDI karena UKDI itu lumayan, kita bilangnya lumayan banyak yang perlu dipelajari. Kurang lebih itu kayak UN. UN itu kan berarti semua yang udah kalian pelajari dari awal sampai akhir itu akan ditesin, kurang lebih kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak UN-nya kedokteran. Jadi dari yang awal kalian pelajaran dari S ke tuh, mulai dari bioetik dan segala macamnya itu akan keluar soal. Mulai dari awal-awal semester tuh itu akan keluar, kecuali agama sama PPKN kayak nggak keluar lah ya. Cuman kalau maksudnya kalau dari awal-awal itu keluar semua. Maksudnya soalnya segitu luasnya dan kalian harus prepare segitu hebatnya menurut gue dengan jangka waktu yang sempit kalau gue bilang. Oke. Nanti waktunya nggak, maksudnya singkat banget ya. Waktunya singkat, tapi kalian harus belajarin karena pasti lupa lah ya, kita manusia gitu. Kalian harus belajarin lagi yang dari awal itu sampai kalian terakhir kali stase misalnya. Itu kan mesti dipelajari semua kan banyak banget kan. Itu dikasih paling waktunya berapa bulan doang. Dan itu kalian harus bisa ya. Dikasih tugas kan harus bisa lah ya. Itu. Jadi berarti makanya perjalanannya panjang sekali dengan berbagai ujian. Perjalanannya melelahkan kalau gue bilang. Cuman seru gitu ya. Cuman maksud gue ada beberapa part seru tapi nggak mau untuk diulang gitu. Udah cukup sekali aja nih. Karena segitu lelahnya sejujurnya. Saya emang kalau yang tahunya kedokteran masih awam banget kan, tadi kan kalau lu ceritain gitu kan, wah kayaknya berat banget nih. Kalau memang dia merasa dari dengar ceritanya aja udah berat, kayaknya sebaiknya dipikirkan matang-matang untuk masuk ke dunia kedokteran. Jangan semakin awal dia tahu tentang bidang ini kan, perjalanannya ya semakin dia siap untuk mentalnya sendiri. Benar-benar. Nah, mungkin kalau stigma kedua orang, kalau kedokteran itu biayanya mungkin nggak paling mahal, ya termasuk yang paling mahal di antara profesi-profesi kayak pilot, terus kedokteran. Itu bener nggak sih? Kalau ini anggaplah kita anggap dokter umum dulu ya, untuk sampai tahap sebelum spesialis. Oke. Kurang lebih sebenarnya kalau dibilang mahal atau enggaknya itu tergantung. Ya, tergantung. Tergantung kalian pilihnya apa. Sorry. Kamera lu nggak sebagus tadi deh. Iya tadi, ini mati kameranya. Gue ganti dulu. Kamera ini yang putus. Sorry, gue potong. Slow. Memang tadi gue. Oh iya. Sampai yang sorry ya berarti sorry. Maksud gue itu pilihan. Kayak tergantung kalian pilihnya universitas apa. Kalian pilihnya universitas negeri atau swasta. Kalau kita mau bilang kalian pilihnya swasta udah pasti mahal. Itu gue bisa bilang itu mahal banget. Ya maksud gue nggak usah dibilang pasti kalian tahu itu mahal. Itu benar. Maksudnya lebih mahal dari pilot mungkin menurut gue iya. Lebih mahal dari yang lain itu bisa karena bisa ratusan juta dan segala macam. Total mungkin bisa MM-an lebih kali ya. Gitu. Cuma buat kuliahnya doang bayangin. Iya. Maksud gue kan kayak kuliah aja harus modal segitu. Tapi kalau kalian ikut masuk yang negeri gitu ya. Itu biayanya nggak segede yang kalian kira kok sebenarnya. Ya, per semesternya waktu angkatanku berapa juta doang gitu. Murah kan gitu ya. Buat kedokteran loh maksud gue kedokteran cuma berapa juta gitu. Maksud gue kayak murah banget gitu. Dibandingin sama gue kan gue mau nangis kan gitu maksud gue. Jadi maksud gue tergantung kalian pilihnya apa. Jadi makanya sebenarnya pikirkan matang-matang dulu semuanya. Misalnya kalian mau masuk kedokteran. Kalian menurut gua tanya dulu sama orang tua. Karena finansial kita nggak ada yang tahu ya, sorry maksudnya. Betul. Finansial kita nggak ada yang tahu. Tanya benar-benar gitu.
dan tanya lagi sama diri kalian, kalian mau ini karena apa? Kalau karena uang, sekali lagi gue bilang pikirin aja deh, pikir ulang. Tapi kalau kalian misalnya gue suka aja sama dunia kedokteran, gue coba ya coba, mungkin bisa dipercaya. Ya, kalau kalian udah punya determinasi, menurut gue, kalau kalian udah punya determinasi, yang kedua tanya orang tuanya sanggup atau enggak. Kalau orang tua kalian sanggup, misalnya sorry to say, karena orang tua kan beda-beda. Ada yang memang orang tuanya, ajir lu gak usah mikir banyak lah gitu kan. Ya, lu mau apa disupport lagi. Lu udah tinggal ke swasta aja, lu ambil batch paling terakhir, ya lu juga sanggup misalnya gitu. Nggak masalah ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Itu kan privilege orang-orang, ya kan? Gitu ya, privilege orang-orang emang beda-beda. Kalian dilahirkan dengan privilege itu, ya bersyukurlah. Gitu. Ya maksud gue kalau misalnya keluarga kalian memang pas-pasan, dan menurut gue mungkin ada opsi kedua yang gue bilang tadi, kalau gitu kalau pas-pasan, gue mau coba masuknya ke negeri pastinya harus, menurut gue. Masuk negeri, kalau gue nggak masuk negeri, menurut gue pikirin lagi. Karena pilihan karir itu nggak cuma dokter. Dan kalau kalian tahu seberapa berat dan seberapa, bukan nakutin, cuman kalau kalian tahu seberapa berat dan seberapa melelahkan kedokteran itu, kalian cuma paling menurut gue ya, kalian mungkin cuma bangga pakai itu jaket putih itu, paling semester 3-4 lah. Semester 7 udah enak kalian pakai baju putih itu. Nyesel ada. Temen gue hampir semua nyesel. Kenapa coba? Yang lain tuh pada bisa hang out. Sedangkan kalau yang di kedokteran ini biasa waktunya tuh aneh gitu loh. Gak bisa sendiri kayak misalnya kayak mereka libur, kok kita gak libur gitu kan. Suka kayak gitu. Kadang mereka gak libur, kita libur. Lah mau liburan juga ada teman kan kayak garing juga kan. Artinya nggak cocok. Jadi maksud gue, menurut gue pikirin lagi deh gitu. Maksud gue pilihan karir itu masih banyak. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang tanya orang tua dan kalian mampu, ya coba sok mangga. Atau kalian misalnya punya orang tua yang mungkin, saya mungkin pengen banget kalian jadi dokter. Ya tergantung kalian sekarang. Kalian beneran mau jadi dokter atau enggak. Makanya sekali lagi gue tanya tuh determinasi itu penting banget. Kalian kenapa mau masuk dokter tuh mesti tanda tanya jelas kalian. Itu dulu jelas. Itu kalau masih ngawang-ngawang dengan cuma gambaran dokter yang dia tahu ya dokter gitu enak gitu ya. Itu sangat-sangat salah besar. Kalau kalian cuma setengah-setengah kayak gitu, maksud gue determinasi setengah-setengah. Percaya nggak percaya, temen gue banyak yang seumur gue nih, tapi masih di kampus sekarang. Ya mungkin ada beberapa yang udah lulus gitu. Puji Tuhan sih, gue senang juga mereka. Cuma ada beberapa mereka tuh terlambat. Kenapa sih? Kenapa? Kalian ketemu pergaulannya. Itu kalian kalau nggak kuat determinasinya, kalian ketemu pergaulannya, kalian diajakin clubbing, ya kan? Diajakin nongkrong sama anak-anak yang saya maksud gue ya nggak terlalu care sama studi gitu. Atau misalnya kalian kalau misalnya keluarga kalian kaya gitu ya, tapi kalian misalnya kalian disuruh sama orang tua kalian buat kalian kedokteran dan kalian kaya gitu. Mungkin kalian cuma party kerjaannya. Itu ada teman gue yang kayak gitu. Party kerjaannya setiap hari. Gue ngeliatin agak iri juga, cuman ya mau gimana gitu kan. Itu jadi maksudnya determinasi kalian dulu sih. Kalau kalian determinasinya benar dan memang kalian tanya keluarga kalian finansialnya memampukan, atau kalau misalnya memampukan atau kalau nggak mampu ada jalannya, ya coba ambil. Dan jangan pernah setengah-setengah gitu maksud gue. Karena kalau kalian setengah-setengah, kalian nggak jadi apa-apa. Nyusahin keluarga doang. Iya, benar. Iya, sama besar. Buat masuk itu kan nggak murah gitu maksud gue. Betul. Belum kalian, gue nggak juga yakin kan 100% pasti lulus terus, nggak mungkin. Kalian pasti remet mungkin ada. Gitu, beberapa blok. Dan remet satu blok itu nggak murah bro. Itu maksud gue. Jadi maksud gue kalau kalian determinasi, main-main. Kalau kalian mau kerjain bener, ya lakuin bener. Gitu. Kalau mau kerjainnya jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah jadi apa-apa. Ya. Siap. Memang perjalanannya nggak semudah yang dibayangkan. Karena banyak banget teman gue yang kayak gitu. Jadi maksudnya mungkin
motivasinya setengah-setengah kali ya. Mereka Motivasinya juga masih setengah-setengah, jadi tengah-tengah tuh ya, karena kan ujian tuh hampir mau tiap minggu lah gitu kan kurang lebih. Gitu okay. kan tugasnya banyak, textbooknya segitu gede gitu kan. Itu agak bikin kepala pusing memang. Memang benar gitu. Tapi kalau misalnya determinasinya, maksud gue kalau misalnya lo emang orangnya gigih, maksud gue pasti bisa. Ini terlepas kalian pintar, kalian jenius nggak jenius. Yeah, Aku nggak bilang kalau jenius nggak jenius. Orang jenius pasti ada punya efek lebih, itu pasti. Yeah. Orang jenius itu pasti punya keuntungan. Itu privilege. Ya, privilege kan. Dia jenius, dia baca sekali udah ngerti, ya tidur. Tapi kalau misalnya orang yang nggak terlalu jenius amat gitu ya, gue baca 2 kali 3 kali juga masih kagak ngerti. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian memang kalau kalian punya motivasinya kuat gitu ya, hal-hal kayak gitu pasti kalian bisa lakuin. Karena di tengah jalan itu pasti hampir semua mahasiswa kedokteran pasti gitu. Aduh, gue capek bro, gue bosan. Ini baru mahasiswa. Iya. Baru mahasiswa kedokteran. Maksud gue, kalau gue mau tilik sekarang, kalau masih mahasiswa tuh kayak, aduh belum ada apa-apanya kalau gue mau bilang gitu kan. Itu capek. Gue kuliah capek, gue jenuh gitu. Nah di saat kalian jenuh itu, kalau kalian nggak motivasi kalian dari awal nggak kuat, yaudah yuk kita nongkrong aja, udah nggak usah belajar lah. Atau kita party lebih seru. Itu gampang banget ke sway gitu. Oke. Berarti lebih ke kenapa dia tahu dia lagi ada di jenjang karir atau pendidikan sebagai dokter kali. Karena orang kayak lu bilang, mungkin teman-teman lu ya, gue nggak tahu sih, tapi mungkin menurut pandangan gue, karena mereka dengan tidak tahu awalnya mereka masuk ke dokteran itu mereka nggak tahu sama sekali. Maksud gue masuk ke dokteran tuh untuk apa sebenarnya? Jadi kalau udah tengah-tengah tuh udah mulai terombang-ambing, udah mulai kayak berat banget nih gue buat maju, nggak bisa mundur aja apa gitu ya. So, mereka kan kalau udah punya tujuan jelas, memang gue menjadi dokter, mungkin mereka akan berpegang kepada tujuan itu. Tapi kalau misalkan memang tujuan dari awal mereka masuk aja nggak kuat, ya mereka pasti di tengah-tengah ketika ada terpaan segala macam tantangan, ya mereka, aduh udahlah gue senang-senang aja, kenapa teman-teman gue yang lain yang kuliahnya gampang senang-senang sih, duitnya juga dapatnya kayaknya dia lebih banyak dapat duit daripada gue gitu. Benar. Tantangannya memang dari diri dia sendiri juga, bukan hanya soal kepintaran kita buat belajar segala macam, tapi juga soal mental sebagai memang mau jadi dokter juga diperlukan banget ya, karena dengan pendidikan sepanjang itu lu harus struggle sangat-sangat bertahan di titik itu kan. Kalau misalkan tadi kan lu diceritain untuk pendidikan untuk secara umum ya, dokter umum. Nah, mungkin gue mau nanya, kalau misalkan pendidikan spesialis itu apakah, yang setahu gue sih memang biayanya lebih mahal berkali-kali lipat sih kayaknya. Tapi apakah menurut lo, kalau memang dokter atau memang seseorang ingin jenjang karirnya untuk maju sebagai dokter, apakah memang harus ngambil spesialis gitu khususnya? Oke. Kalau gue ini pertanyaan ini gue dapat dari teman gue banyak. Ya kalian kalau misalnya waktu quarter life crisis dalam hidup kalian, gue mau ambil apa ya? Sampai sekarang gue pun masih begitu. Pertanyaannya kan, kalau misalnya hidup kalian mau maju, kan harus ambil spesialis atau enggak, begitu kan? Kalau gitu jawaban gue enggak. Karena menurut gue pilihan dari gue bilang tadi, pilihan dunia medis itu sebenarnya luas. Jadi setelah kalian selesai punya gelar MD atau medical doctor atau GP, general practitioner gitu kan, MD medical doctor gitu, gelar MD itu sebenarnya pilihan karirnya banyak. Gak mesti kalian cuman yang gue bilang tadi lempeng, yang kalian cuman ke rumah sakit, kalian ya stay di rumah sakit itu jadi dokter IGD misalnya, kalau misalnya awal kayak kita kan, atau misalnya kerja di klinik dan segala macam gitu kan. Gak mesti kayak gitu. Nah, beberapa contoh pilihan, misalnya kayak kalian jadi dokter, aku mau coba ke TNI kali ya. Nah, beberapa teman gue yang misalnya masuk ke dunia kemiliteran misalnya, itu bisa. Atau misalnya gue mau coba masuk ke dunia ke perusahaan kali ya. Ada yang bisa, ada itu beberapa teman gue yang masuk memang ke dunia perusahaan. Ada yang misalnya jaga-jaga, misalnya jadi dokter entrepreneur misalnya. Itu juga banyak gitu. Maksud gue teman gue banyak, mentor gue sendiri bahkan dia juga gitu.
Jadi maksud gue, dan pilihan yang misalnya pilihan yang lain juga, misalnya kalau misalnya mau jadi spesialis itu juga bisa. Semua pasti mau spesialis. Kalau ditanya dokter, ya nggak semua sih, mungkin hampir kebanyakan orang kalau ditanya dokter tuh pengen spesialis nggak mau, tapi nggak semua orang punya kesempatan buat spesialis soalnya gitu. Gue punya banyak dokter senior yang sebenarnya menurutku pinter. Gue mau tanya apa juga beliau ngerti. Maksudnya, ini dokter umum gitu. Maksudnya sama. Kalau kayak gue kan waktu itu cuma masih koas kan. Ya beliau kayak ini gue gitu kan. Mentor. Nah, ini gue. Dia dokter umum di sana. Gue kalau tanya apa ya ke dia gitu, dia tuh, wah, gue bilang gimana ya? Pinter bos, pinter banget. Tapi umur dia yang di 40-an kayak gitu, atau umur berapa ya, gue nggak lupa sih. Dia nggak spesialis, dia cuma jadi dokter IGD aja. Alasannya kenapa? Ya karena nggak dapat kesempatan. Dia bilang nggak semua orang itu punya kesempatan buat spesialis gitu. Mau orangnya pintar kayak apa gitu. Ada beberapa faktor-faktor yang lain gitu kita bilangnya yang memang diperlukan supaya spesialis gitu ya. Tanpa melihat misalnya kalian pintar, kalian apa dan segala macam. Okay. Jadi intinya nggak semua orang atau nggak semua dokter dikasih kesempatan buat spesialis, kurang lebih. Misalnya kayak ada beberapa teman, misalnya kalau kalian misalnya teman gue misalnya ada misalnya contoh lain misalnya dokter kecantikan misalnya, banyak lagi maksud gue. Okay. Jadi maksud gue pilihan karirnya banyak, tinggal mana yang mau diambil gitu. Berarti memang walaupun sudah jadi lulus sebagai apa namanya punya gelar kedokteran, terus juga punya apa namanya izin untuk praktek berarti. Sebenarnya itu pun bisa dibilang jenjang karirnya atau pilihan karir lebih tepatnya kali ya. Pilihan karirnya tuh bisa banyak, jadi nggak harus semuanya masuk ke spesialis gitu. Jadi dokter harus spesialis. Karena memang bisa dari semua bidang ya, terutama bidang kesehatan ya. Mungkin kalau gua ngertinya kalau kayak klub sepak bola bahkan butuh juga dokter khusus atau ada dokter khusus untuk dokter buat dokter ini kan, dokter atlet gitu ya juga ada gitu kan. Benar. Masa pilihan karirnya di luar sana tuh sebenarnya memang cukup, nggak hanya harus kerja di rumah sakit gitu. Mungkin lu suka bola terus lu masuk dokter juga lu bisa jadi dokter di sebuah itu. Gitu sih ya. Mungkin kalau memang lu punya kesempatan untuk lanjut ke spesialis ya lu sebisa mungkin ambil ya kalau memang lu punya kesempatan itu ya. Karena memang bisa dibilang jenjang karirnya pasti lebih mantap lagi lah ya kalau memang lu bisa masuk sebagai spesialis. Ya. Nah mungkin masuk ke pertanyaan terakhir, kalau sebagai lu nih buat teman-teman tadi kan lu udah jelasin panjang lebar nih dari kuliahnya, dari koasnya, terus dari sampai praktek belajar kami pendidikan aslinya gimana gitu. Nah kalau buat teman-teman yang memang ingin masuk sebagai kedokteran, mungkin tadi lu udah sempat singgung ya, kalau mau masuk kedokteran tuh memang lu harus persiapkan ini, dan bisa mungkin lu tahu tujuannya tuh masuk kedokteran tuh gimana gitu. Persiapan berarti ya, persiapannya apa? Persiapannya gitu. Kalau gue ambil contoh sama diri gue sendiri, gue nggak ada banyak persiapan. Gue nggak punya banyak persiapan. Waktu itu, kan gue inget banget kan dulu waktu Candle Tree kasih apa namanya? Apa tuh yang kayak tes untuk, tau nggak lo? Tes ini, Will. Apa? IQ. Bidang kerjaan, bukan bidang kerjaan. Bidang kerjaan. Ya kan? Ada ya, gue lupa. Ada ya, gue lupa. Gue inget banget, gue dapat 2. Yang pertama itu jadi geografis. Bayangin, gue juga gak ngerti. Jadi geografis, yang kedua jadi nurse. Waktu itu. Zaman itu. Gue mikir 2 hal ini sesuatu yang bertentangan jauh gitu kan kurang. Jadi kalau gue pribadi, kalau kalian masih SMA nih, kalau misalnya buat viewernya Willy yang masih SMA, dan kalian mungkin berpikir gue pengen coba jadi dokter gitu ya. Gue pengen mungkin jadi dokter. Kayaknya jadi dokter tuh seru. Atau misalnya jadi dokter tuh mungkin pilih sebagai salah satu pilihan buat job gue misalnya. Gue pengen coba ambil. Gitu. Pertama, kalau menurut gue, sekali lagi determinasi kalian kenapa masuk. Pertama tuh siapin diri kalian dulu. Maksud gue, siapin diri kalian tuh dari yang tadi yang
Dari pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab sendiri. Yang pertama, ya kenapa kalian harus masuk kedokteran tuh kenapa? Kenapa? Kenapa kalian nggak masuk di bidang lain tuh kenapa? Alasannya kenapa? Karena gue cinta kedokteran, selesai. Titik. Itu nggak bisa ganggu misalnya. Atau misalnya alasan, supaya keren bro. Ini banyak banget teman gue kayak gitu. Ya, ini biar keren misalnya. Biar keren gitu misalnya. Pakai jas putih itu keren banget sih gitu kan misalnya. Misalnya kalian udah temu determinasi kalian uji gitu. Maksudnya. Tadi gue bilang, kenapa kalian harus banget di kedokteran? Kenapa kalian nggak di bidang yang lain? Gitu. Kalian harus tes itu. Gitu. Kenapa kalian nggak mau di bidang lain? Kenapa? Alasannya. Kalau kalian udah ketemu alasan dan alasannya valid ya, gue bilang. Alasannya valid. Satu lagi menurut gue, tanya dulu sama orang tua kalian. Orang tua kalian tuh pasti lebih tua lah dari kalian. Punya pengalaman pasti lebih banyak dari kalian gitu. Dan tanya lagi satu, karena kalian tahu di kedokteran itu uang tuh pasti keluar gitu. Jadi kalian harus tanya finansial sama keluarga kalian, itu harus. Itu harus. Saya tanya sama financial keluarga. Pak, mah kalau misalnya aku masuk kedokteran, kira-kira bisa nggak? Kalau misalnya kalian tahu kalian nggak bisa, misalnya, tapi kalian determinasinya valid, yang tadi gue bilang, ya coba cari pilihan lain. Maksud gue cari cara lain. Ya gue coba cari beasiswa. Banyak kok. Ya. Banyak banget gitu. Ya, beasiswa. Ada jalan. Benar. Beasiswa atau kalian cari yang gue bilang tadi, gue cari kalian negeri. Kan banyak undangan gak sih, kayak undangan itu kan bisa ya. Kalau ini kalian masuk negeri lah. Percayalah, negeri pasti jauh lebih murah dari swasta. Berkali-kali lipat. Itu percaya deh. Gitu ya. Dan kalau kalian bisa dapat beasiswa itu lebih bagus lagi. Serius. Gitu ya. Itu. Terus yang ketiga, kalian tahu dulu medical field itu kayak apa sih? Kalian tahu dulu itu kurang lebih yang kalian bakal jalan itu kayak apa? Yang dari tadi gue sama Willy ngobrol yang panjang. Kuliahnya berapa lama? Gitu ya. Itu yang gue tadi sebutin itu yang paling cepat ya. Sorry. Yang cepat ya. Normal. Itu paling cepat ya. Itu sorry bukan paling cepat. Kayak kesannya gimana banget gitu. Maksud gue itu cepat. Cepat. Mungkin ada berapa orang yang bisa lebih cepat? Mungkin ada kali ya, berapa bulan, 6 bulan gitu, mungkin ada mungkin. Gue nggak tahu gitu ya. Maksud gue itu cepat gitu maksudnya. Tapi bisa lebih lama lagi dari itu. Itu maksud gue. Tahu dulu berapa lamanya. Kalau misalnya kalian udah tahu berapa lama, kalian sanggup gak? Gitu. Tanya dulu, makanya kalian persiapkan dulu diri. Kayak tanya-tanya aja soal kayak gini tuh kalian tanya. Gitu ya. Gue mampu gak ya 7 tahun? Misalnya. Atau enggak, misalnya 7 tahun gue jomblo, misalnya nggak gitu ya. Cuman kurang atau at least ketemu pacarnya cuma bisa sebulan sekali mungkin gitu. misalnya ini misalnya siap nggak gitu. Iya, atau misalnya kalian dapat sana pacarnya, gue juga nggak tahu gitu kan. Cuma maksudnya kurang lebih gitu. Kalian tahuin dulu kurang lebih medical field tuh kayak apa. Jangan sampai waktu kalian masuk kalian kecewa, karena kalau kalian kecewa, kalian determinasinya nggak valid dari awal, nggak jadi apa-apa kalian. Makanya tadi gue bilang tuh determinasi itu paling penting menurut gue. Karena jujur aja itu dari dulu yang bikin gue bertahan. Kalau nggak karena itu, udah lama gue mau keluar. Gue berkali-kali bilang sama keluarga gue capek, gue mau keluar gitu. Tapi kan ya mau gimana? Gitu, kurang lebih gitu. Jadi tahu bidangnya dulu kayak apa kedokteran tuh kayak gimana sih, gitu ya, kerjaannya kurang lebih nanti bakal kayak gimana, berapa lama kerja dokter tuh kayak berapa lama gitu kan. Nonton channel ini juga udah lumayan membantu kan kurang lebih itu. Terus habis kalian prepare diri kalian gitu, misalnya kalian prepare diri kalian, mental kalian prepare sebenarnya sih lebih tepatnya, mental kalian prepare, mindset kalian oke. Kalau kalian sebenarnya tergantung kalian ini mulai setnya kapan. Kalau kalian mulai set ini dari SMA kelas 1 misalnya. Ya kan? Penjurusan itu SMP kan? Sekarang kayaknya dari kelas 1. SMP atau kelas 1? SMP. Kelas 1. SMA. Ya. SMA ya. Ya, misalnya kan dari kelas 1 kalian udah punya determinasi, ini akan lebih bagus. Kenapa? Dengan kalian punya mental yang benar gitu ya, dan punya mental yang benar dan punya waktu yang cukup, kalian bisa prepare lebih banyak.
gitu ya. Prepare apa sih? Apa hubungannya? Apa sih hubungannya nilai sama masuk kedokteran, apa hubungannya? Ada, karena kalau nilai kalian makin bagus, bisa kalian masuk beasiswa gitu. Jadi kalau kalian prepare, punya waktunya lebih banyak prepare gitu. Karena yang masuk kedokteran tuh banyak loh. Ya. Nggak kayak dulu dokter tuh dikit, sekarang tuh yang masuk tuh ratusan teman-teman. Gitu maksud gua. Saingan kalian tuh banyak gitu maksud gua. Dari seluruh Indonesia. Apalagi kalau kalian pilih negeri, ya udahlah gitu kan. Pilih apa? Saingan kalian tuh banyak banget gitu kalau gue udah bilang. Jadi kalau kalian nggak outstanding banget gitu ya, minimal kalian belajar gigih gitu. Ngerti ya maksud gue ya? Jadi kalau kalian prepare, kalau kalian sebenarnya tergantung set point awal kalian. Kalau kalian bisa lebih set point awal kalian lebih awal kayak SMA kelas 1 misalnya, itu lebih bagus lah ya. Kalian perbagus nilai kalian, gitu. Stabilin nilai-nilai kalian gitu. Itu lebih bagus gitu, akan lebih mudah dapat gitu kan. Atau misalnya lebih dapat misalnya SNPTN tuh kan kalau sebenarnya undangan jalur undangan misalnya lebih baik kan, itu. Atau misalnya ada dari kalian yang bilang gue telat nih misalnya gue sekarang udah SMA kelas 3 tapi gue baru nyadarnya sekarang ya akhir-akhir kayak gini mau lulus bener ya telat dong gitu. Karena biasanya gitu iya benar bahkan kita juga gitu bahkan setelah lulus ini ya gue ngapain nih kuliah apa gitu kayak baru gimana ya baru salah ngerjain UN mau dibawa mana ya hidup gue sesuai udah ya liburan taunya liburan doang bener karena nggak tahu habis itu mau ngapain bener itu bener. Nah kalau misalnya kalian orang-orang yang di posisi itu gitu, gue juga dulu di posisi yang sama gitu. Yang gue bilang tadi, yang penting kalian determinasinya bener, kalian tanya keluarga kalian itu menentukan jalan kalian maksud gue gitu loh. Kalau misalnya kalian bisa perjuangkan misalnya kalau misalnya kalian privilege keluarganya memang ada gitu maksud gue, kalau memang uang dari keluarga kalian memang berlebih gitu ya dan bisa ya akan gampang toh gitu ya. Dan tapi kalau misalnya masalahnya ada beberapa orang misalnya yang mungkin nggak segitu beruntungnya gitu dan mungkin nilainya nggak segitu bagus-bagus amat gitu dan jadi agak sedikit susah untuk masuk negeri kurang lebih gitulah. Itu gimana? Ya makanya sekali lagi gue tanya, apakah kalian benar-benar harus banget masuk kedokteran? Alasan kalian masuk kedokteran apa? Kalau misalnya nggak kedokteran, emang bisa. Dengan pertimbangan keluarga kalian loh. Gitu. Jadi menurut maksud gue, jangan dipaksain. Karena gue pribadi pun nggak semua yang masuk kedokteran happy kok. Gitu maksud gue. Jadi happy lah di bidang kalian sendiri gitu maksud gue ya gitu. Jadi nggak usah dipaksain gue mesti banget dokter gitu. So, kalau gue ngeliat semi dokter siapa gue harus banget kayak dokter itu makanya gue harus jadi dokter gitu. Ya nggak gitulah gitu maksud jadi gue. lebih baik tahu dari sekarang disesuaikan sama memang kemampuan dan segala macamnya sehingga ketika kalian masuk pun ya determinasi kalian juga semakin kuat mentalnya untuk ketika di masa pembelajaran itu selama 7 tahun. Ya, jadi kalau misalnya kalian udah selesai semua ya, kalau kalian misalnya mutusin memang ada jalannya dan masuk dokteran, ya sok mangga masuk dokteran. Siap. Gitu sih. Paling itu aja kalau dari gua. Siap. Berguna sekali ini. Kalau misalkan orang tuh, karena mungkin kita kali ya, anggaplah kan ini yang nonton dikit ini. Tapi kalau misalkan sebagai orang tua, gitu kan, maksudnya jadi tahu gitu ketika ya nanti kan pasti suatu saat kita jadi orang tua ya. Ketika ngasih tahu ke anak ya sebaiknya dimulai sejak sedini mungkin. Maksudnya kalau kayak dulu kan mungkin kita sekolah kelas 3 mungkin setelah ada buka-bukaan kampus kita baru ngerti ini jurusannya masing-masing apa sih sebenarnya. Ya, maksudnya kelas 3 semester 2 mungkin baru ini ada kuliah ini kuliah ini kita tahunya jurusan ini baru mulai belajar gitu. Padahal mungkin seharusnya kalau dimulai dari kelas 1 SMA dengan informasi yang sekarang yang mudah didapatkan, ya makanya tujuan gue semoga preferensi video-video kayak gini jadi lebih berguna buat orang mungkin dan juga pasti berguna buat gue juga ambil tahu di bidang-bidang lain tuh ada apa sih. Oke lah, Alvin, thank you banget buat waktunya udah sharing banyak tentang dunia kedokteran.
Semoga impian lo buat masuk ke bidang dokteran selanjutnya terwujud. Amin, amin, amin. Lo rencana kalau memang spesialis, masuk spesialis apa? Udah ada bayang nggak sih? Ada sebenarnya, cuman gue nggak berani bilang karena rasanya ya nggak tahu lah gitu. Masih agak gimana gitu, masih kayaknya jauh gitu ya? Masih agak jauh gitu loh bro, jadi maksudnya gue berani ngomong. Ya, tapi masa semoga cita-cita lu tercapai lah di dunia ini. Tetap mental lu udah kayak lu cerita, denger sekilas saja, maksudnya dari obrolan kita apa yang lu lewati kan nggak mudah kan. Semoga bisa dari yang lu dilewati, tetap mental lu tetap di jalan yang ini, dan lu tercapai sama apa yang lu harapkan. Amin, amin. Oke. Thank you banget buat waktunya. See you kapan-kapan kalau ada reuni lagi. Siap. Kabarin reuni aja. Akbar gitu. Gampang. Okay. Kabarin kalau misalnya gue lagi ada waktu kosong mas santai. Siap. Bye-bye. Okay, Thank you banget buat waktunya. Thank you Will ya. Bye-bye.